Amira Setiawati adalah definisi perempuan sukses di usianya yang baru menginjak 38 tahun. Bukan dari warisan keluarga atau keberuntungan semata, melainkan buah dari kerja keras, keuletan, dan otak cemerlang yang dimilikinya. Perusahaan properti yang dirintisnya dari nol kini menjadi salah satu pemain utama di kancah nasional, dengan proyek-proyek prestisius tersebar di berbagai kota besar. Portofolio investasinya merambah ke berbagai sektor, memastikan pundi-pundi kekayaannya terus mengalir deras. Amira bukan hanya kaya, ia adalah arsitek dari kekayaannya sendiri, sebuah fakta yang selalu ia banggakan dalam diam. Kehidupan pribadinya, di mata banyak orang, tampak serupa dengan kesuksesan karirnya, sempurna. Ia menikah dengan Bramantio Wicaksono, atau Bram, seorang pria dengan perawakan menarik dan tutur kata yang memikat, 5 tahun lalu. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara amal, di mana Bram dengan sigap membantunya mengatasi masalah teknis kecil saat Amira hendak memberikan sambutan. Kesan pertama itu membekas, berlanjut ke perkenalan, kencan, hingga akhirnya janji suci pernikahan. Bagi Amira, Bram adalah pelengkap kebahagiaannya, sosok yang bisa diajak berbagi suka dan duka, tempatnya berlabuh setelah seharian berkutat dengan angka dan strategi bisnis. Mereka tinggal di sebuah rumah super mewah di kawasan elit ibu kota, sebuah mahakarya arsitektur modern minimalis dengan 3 lantai, kolam renang pribadi yang menghadap taman vertikal, dan garasi yang mampu menampung koleksi mobil Amira. Perlu ditekankan, rumah itu dibeli Amira jauh sebelum ia mengenal Bram, dari hasil keuntungan proyek besarnya yang pertama. Bram memang memiliki pekerjaan sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan yang skalanya jauh lebih kecil dibandingkan imperium Amira. Gajinya tentu saja tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya operasional rumah dan gaya hidup yang mereka jalani. Amira tidak pernah mempermasalahkan itu. Baginya, cinta tidak diukur dari tebal tipisnya dompet pasangan. Ia cukup bahagia jika Bram menunjukkan perhatian dan kesetiaan. Namun, dalam setahun terakhir, sesuatu terasa berubah. Bram yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini lebih sering terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Jam pulangnya semakin tidak menentu, seringkali larut malam dengan alasan klise, rapat mendadak, lembur, atau bertemu klien potensial di luar kantor. Frekuensi mereka berbicara dari hati ke hati pun menurun drastis. Bram lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, tersenyum sendiri, atau buru-buru mengakhiri panggilan telepon jika Amira kebetulan berada di dekatnya. Amira, dengan insting bisnisnya yang tajam, sebenarnya merasakan ada yang tidak beres. Beberapa kali ia menemukan tagihan kartu kredit tambahan, kartu yang ia berikan pada Bram untuk keperluannya. Menunjukkan transaksi di tempat-tempat yang tidak biasa dikunjungi Bram untuk urusan pekerjaan. Restoran romantis mahal, butik perhiasan, bahkan hotel berbintang di akhir pekan saat Bram mengaku sedang ada perjalanan dinas keluar kota yang ternyata tidak pernah ada dalam agenda perusahaan Bram yang diketahuinya dari seorang kenalan di sana. Awalnya, Amira mencoba menepis semua pikiran buruk. Ia terlalu sibuk. Mungkin ia hanya berprasangka pernikahannya baik-baik saja. Bram mencintainya. Itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Ia mencoba mencari pembenaran atas setiap keanehan sikap Bram. Mungkin Bram sedang banyak tekanan di kantornya. Mungkin ia sedang mempersiapkan kejutan untuknya. Amira ingin percaya. Sangat ingin percaya bahwa fondasi rumah tangganya masih kokoh. Suatu malam, Amira pulang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tidak memberitahu Bram, berharap bisa memberikan kejutan kecil dengan makan malam yang ia masak sendiri. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan karena kesibukannya. Rumah besar itu terasa sepi. Bram belum pulang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Amira menunggu di ruang makan yang sudah ia tata dengan lilin dan bunga segar. 1 jam berlalu. Makanan mulai dingin. 2 jam. Amira mulai kehilangan selera makannya. Pukul 11 malam. Suara mobil Bram akhirnya terdengar memasuki halaman. Bram masuk dengan wajah lelah. Namun Amira mencium aroma parfum wanita yang samar, bukan aroma parfum yang biasa ia pakai atau yang dimiliki Amira. "Kamu sudah pulang, Ra? Maaf, tadi ada rapat penting sekali, sampai lupa mengabari," kata Bram, berusaha tersenyum, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kegugupan.
Rapat sampai selarut ini. Bram? Di mana? Tanya Amira. Suaranya berusaha tetap tenang, menyembunyikan badai yang mulai bergemuruh di dadanya. Di kantor klien, di daerah selatan. Biasa, membahas proposal baru. Jawab Bram sambil melonggarkan dasinya, menghindari tatapan Amira. Ia langsung menuju kamar mandi, seolah ingin segera membersihkan jejak malam itu. Amira termangu di ruang makan yang remang. Makan malam kejutan itu kini terasa seperti ejekan. Bara dalam sekam itu mulai terasa panas, membakar keyakinannya sedikit demi sedikit. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan firasatnya. Sesuatu yang besar sedang disembunyikan Bram darinya, dan Amira bertekad untuk mencari tahu, apapun risikonya. Malam itu, Amira tidak bisa tidur. Bayangan wajah gugup Bram dan aroma parfum asing itu terus berputar di benaknya. Kemewahan yang melingkupinya terasa hampa, palsu, dan dingin menusuk. Ia merasa sendirian di tengah istananya sendiri. Perasaan dikhianati mulai merayap, dan bersamaan dengan itu, sebuah keputusan mulai terbentuk dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Keesokan harinya, Amira memulai pagi dengan resolusi baru. Wajahnya mungkin terlihat sedikit lelah karena kurang tidur, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi menyangkal kecurigaan yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam. Aroma parfum wanita asing di kemeja Bram semalam adalah pemicu terakhir. Ia memutuskan untuk berhenti bertanya-tanya dan mulai mencari jawaban pasti. Saat sarapan, suasana terasa canggung. Bram tampak berusaha bersikap normal, bahkan lebih perhatian dari biasanya, seolah ingin menebus kelalaiannya semalam. Ia memuji roti panggang buatan asisten rumah tangga, padahal biasanya ia hanya menyambar kopi dan langsung berangkat. Amira hanya menanggapinya dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Bram, setiap kata yang keluar dari mulutnya, mencari celah kebohongan. Hari ini aku ada janji makan siang dengan klien penting, mungkin agak telat pulang, ujar Bram sambil mengenakan jam tangannya. Sebuah jam tangan mewah, hadiah ulang tahun dari Amira tahun lalu. Klien yang mana? Tanya Amira. Nada suaranya datar, namun matanya menatap Bram lekat. Bram tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Oh, klien baru dari Singapura. Mereka tertarik dengan ekspansi produk kita. Jawabnya, sedikit terbata di awal kalimat. Amira hanya mengangguk. Ia tahu Bram berbohong. Perusahaan Bram tidak sedang dalam tahap penjajakan dengan klien dari Singapura. Informasi itu ia dapatkan dari seorang teman yang kebetulan bekerja di divisi pengembangan bisnis perusahaan Bram. Kebohongan kecil itu semakin menguatkan dugaannya. Setelah Bram berangkat kerja, Amira segera menghubungi seseorang yang nomornya sudah lama ia simpan, namun tak pernah terpikir akan ia gunakan. Seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh rekan bisnisnya untuk kasus-kasus korporasi, namun juga memiliki divisi investigasi personal yang sangat rahasia dan profesional. Namanya Pak Hardy. Setelah berbasa-basi singkat, Amira langsung mengutarakan maksudnya. Ia ingin Pak Hardy mengawasi Bram, mencari tahu semua kegiatannya di luar rumah, dengan siapa ia bertemu, dan kemana saja ia pergi. Amira memberikan foto terbaru Bram, jadwal rutinnya yang ia ketahui, dan nomor plat mobil yang biasa Bram gunakan. Saya ingin laporan yang detail dan bukti yang tak terbantahkan, Pak Hardy. Berapapun biayanya, tidak masalah, kata Amira dengan suara tegas di ujung telepon. Ada getar emosi yang coba ia tekan, campuran antara sakit hati dan kemarahan yang mulai membara. Baik, Bu Amira. Kami akan bekerja secepat dan seakurat mungkin. Kami akan jaga kerahasiaan ini sepenuhnya, jawab Pak Hardy. Menunggu hasil investigasi dari Pak Hardy adalah hari-hari terberat bagi Amira. Setiap dering telepon membuatnya tegang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, memimpin rapat dengan fokus penuh, menganalisis proposal investasi dengan ketelitian seperti biasa. Namun, di balik penampilan profesionalnya, pikirannya terus berkelana. Bayangan Bram bersama wanita lain menghantuinya. Kenangan manis masa lalu mereka berkelebat, membuat hatinya semakin perih. Apakah ia salah menilai Bram selama ini?
Apakah pria yang ia cintai dan percayai itu hanyalah ilusi? Selama periode menunggu itu, sikap Bram semakin aneh. Ia menjadi lebih sering menghabiskan waktu di luar, terkadang bahkan tidak pulang dengan alasan ada perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Jika Amira bertanya lebih detail, Bram menjadi defensif dan mudah marah, menuduh Amira terlalu curiga dan tidak memberinya ruang. Gaslighting. Amira kini menyadari taktik yang digunakan Bram. Semua itu hanya semakin meyakinkan Amira bahwa ia berada di jalur yang benar. Suatu sore, saat Amira sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerjanya di rumah, ia tak sengaja menemukan sebuah kotak perhiasan kecil terselip di laci meja kerja Bram yang jarang terkunci. Kotak itu bukan miliknya, dan isinya adalah sebuah kalung berlian dengan desain yang cukup feminin. Jantung Amira berdegup kencang. Ini jelas bukan untuknya, karena Bram tidak pernah memberinya kejutan perhiasan seperti ini tanpa perayaan khusus, dan ulang tahun Amira masih lama. Tangannya gemetar saat memegang kalung itu. Siapa wanita yang akan menerima hadiah semahal ini dari suaminya? Minggu kedua investigasi, Pak Hardi menghubunginya. Bu Amira, kami sudah mendapatkan beberapa informasi awal dan beberapa foto. Apakah Ibu ingin kami kirimkan sekarang atau menunggu laporan lengkap? Kirimkan yang sudah ada sekarang, Pak Hardi. Saya ingin tahu, jawab Amira. Suaranya bergetar menahan debaran. Tak lama kemudian, sebuah email masuk ke alamat surel pribadi Amira. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Lampiran berisi beberapa foto dan catatan singkat. Foto-foto itu buram, diambil dari kejauhan, namun cukup jelas untuk membuat Amira terpaku. Bram sedang makan malam dengan seorang wanita muda yang tidak ia kenal di sebuah restoran mewah. Di foto lain, mereka terlihat keluar dari sebuah lobi hotel sambil tertawa. Wanita itu cantik, jauh lebih muda dari Amira, dengan gaya yang modis. Di salah satu foto, Amira melihat wanita itu mengenakan kalung yang sama persis dengan yang ia temukan di laci meja Bram. Dada Amira terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Sakitnya tak terperi. Jadi ini kenyataannya. Bisikan pengkhianatan itu kini menjadi suara yang memekakan telinga. Suaminya, pria yang ia cintai, telah mengkhianatinya dengan begitu keji. Air mata yang coba ia tahan akhirnya luruh juga. Namun bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kekecewaan mendalam yang segera berubah menjadi bara kemarahan dan tekad untuk menghadapi kenyataan ini. Ia tidak akan hancur. Ia akan menghadapi ini dengan kepala tegak. Laporan awal itu baru permulaan. Amira tahu, drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ia meminta Pak Hardi melanjutkan investigasinya, mengumpulkan semua bukti detail mengenai wanita itu, siapa dia, dan sejak kapan hubungan mereka terjalin. 2 minggu setelah laporan awal yang menyesakkan dada itu, Pak Hardi akhirnya menyerahkan laporan investigasi lengkap kepada Amira. Sebuah amplop coklat tebal diletakkan di atas meja kerjanya. Amira menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan untuk mengetahui detail lebih lanjut, namun ada juga dorongan kuat untuk mengakhiri semua ketidakpastian ini. Dengan napas panjang, ia membuka amplop itu. Isinya lebih dari yang ia bayangkan. Foto-foto Bram bersama wanita simpanannya kini jauh lebih jelas dan banyak. Nama wanita itu adalah Livia, seorang model lepas berusia 25 tahun. Laporan itu juga mencantumkan detail pertemuan mereka, frekuensinya, bahkan salinan bukti transfer uang dari rekening pribadi Bram yang notabene masih sering mendapat suntikan dana dari Amira untuk keperluan tak terduga ke rekening Livia. Sakitnya bukan main. Ternyata, uang hasil kerja keras Amira sebagian digunakan Bram untuk membiayai gaya hidup mewah sang kekasih gelap. Yang paling menyakitkan adalah detail bahwa hubungan mereka sudah berjalan hampir setahun, dimulai tidak lama setelah perusahaan Bram merayakan ulang tahunnya, di mana Livia menjadi salah satu model untuk acara tersebut. Selama setahun itu, Bram telah memainkan sandiwara yang begitu rapi di depannya. Amira merasa bodoh, naif, dan marah pada dirinya sendiri karena tidak menyadarinya lebih awal. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhina bergejolak dalam dirinya, mengeras menjadi sebuah keputusan. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mengkonfrontasi Bram,
Dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Pak Hardi juga memberikan informasi bahwa Bram dan Livia memiliki jadwal rutin bertemu setiap Rabu sore di sebuah kafe di salah satu mal paling mewah di pusat kota, Mal Grand Emporia. Hari itu adalah hari Rabu. Amira mengepalkan tangannya. Ini adalah kesempatannya. Ia tidak akan menunggu Bram pulang dan berdebat di rumah. Ia akan mempermalukan Bram di tempat umum, di depan wanita simpanannya itu. Biar Bram tahu, ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Amira memilih pakaian terbaiknya, sebuah setelan kerja berwarna merah menyala yang memancarkan aura kekuasaan dan percaya diri. Riasan wajahnya sempurna, menutupi jejak air mata dan malam-malam tanpa tidur. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap berperang. Ia menyuruh sopirnya mengantarnya ke Grand Emporia. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Tiba di mal, Amira segera menuju kafe yang disebutkan Pak Hardi. Dari kejauhan, ia melihat mereka. Bram dan Livia duduk di sudut kafe, tertawa mesra. Livia menyandarkan kepalanya manja di bahu Bram, dan Bram balas mengelus rambutnya. Pemandangan itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Amira. Tapi ia tidak goyah. Ia berjalan dengan langkah mantap. Sepatu hak tingginya berketuk di lantai marmer, menarik perhatian beberapa pengunjung. Bramantio, suara Amira terdengar dingin dan tegas, memecah kemesraan mereka. Bram dan Livia sontak menoleh. Wajah Bram langsung pucat pasi melihat Amira berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata yang tajam menusuk. Livia tampak bingung, lalu sedikit takut melihat aura dominan Amira. Amira? Kamu sedang apa di sini? Tanya Bram tergagap, berusaha menguasai diri. Seharusnya aku yang bertanya. Kamu sedang apa di sini, Bram? Dengan wanita ini. Amira melirik Livia dengan tatapan merendahkan. Oh, maaf. Apakah ini klien penting dari Singapura yang sering kamu ceritakan itu? Sindir Amira. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian pengunjung kafe lainnya. Beberapa orang mulai berbisik dan melirik ke arah mereka. Wajah Bram memerah padam, campuran antara malu dan marah. Livia mulai gelisah. Ia menarik-narik lengan baju Bram. Mas Bram, ini siapa? Bisik Livia, ketakutan. Dia bukan siapa-siapa. Bentak Bram, lebih ditujukan untuk menenangkan Livia, namun justru semakin menyulut kemarahan Amira. Bukan siapa-siapa. Amira tertawa sinis. Setelah 5 tahun pernikahan, setelah semua yang aku berikan padamu, kamu bilang aku bukan siapa-siapa di depan perempuan murahan ini. Situasi semakin memanas. Beberapa pengunjung mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama yang terjadi. Bram panik. Reputasinya bisa hancur. Amira, hentikan. Kita bicara di rumah. Bram mencoba meraih tangan Amira, tapi Amira menepisnya dengan kasar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di rumah. Bram, semuanya sudah jelas di sini. Amira melempar amplop berisi foto-foto bukti perselingkuhan Bram ke atas meja, membuat beberapa lembar foto berhamburan. Livia terkesiap melihat foto-fotonya bersama Bram. Bram benar-benar kehilangan kendali. Di tengah kepanikan, rasa malu yang tak tertahankan, dan kemarahan karena merasa dijebak, ia melakukan hal yang tak termaafkan. Tangannya terangkat dan dengan keras menampar pipi Amira. Plak! Suara tamparan itu menggema di seluruh kafe yang mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Waktu seolah berhenti. Amira merasakan pipinya panas dan perih. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Dunia Amira seakan runtuh untuk sesaat. Namun kemudian, sesuatu yang lain bangkit dari puing-puing itu. Bukan lagi kesedihan atau kekecewaan, melainkan kemarahan yang membeku menjadi es. Dingin dan mematikan. Amira menyentuh pipinya yang memerah bekas tamparan. Ia menatap Bram, bukan lagi dengan tatapan terluka, melainkan dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tidak ada air mata. Hanya ada keputusan mutlak yang terpancar dari sorot matanya. Saat itu juga, semua sisa cinta dan keraguan yang mungkin masih ada di hatinya untuk Bram lenyap tak berbekas.
Tamparan itu bukan hanya melukai pipinya, tapi juga membunuh semua perasaan yang pernah ia miliki untuk suaminya. Bram sendiri tampak terkejut dengan perbuatannya. Ia menatap tangannya yang baru saja mendarat di pipi istrinya, lalu menatap Amira dengan ekspresi ngeri dan menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Livia menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kerumunan orang semakin riuh berbisik. Amira berdiri tegak. Ia tidak akan membiarkan Bram melihatnya menangis atau hancur. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia mengambil ponselnya dari tas. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tamparan ini akan menjadi tamparan termahal yang pernah Bram berikan dalam hidupnya. Pipi Amira masih terasa panas dan berdenyut. Namun rasa sakit fisik itu seolah menjadi pemicu yang membekukan setiap emosi lain di hatinya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah es, dingin, dan tajam. Ia menatap Bram, suaminya, pria yang baru saja menamparnya di depan umum, dengan tatapan yang tak bisa diartikan oleh Bram. Bukan kemarahan yang meluap-luap, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ketidakpedulian absolut. Seolah Bram kini hanyalah orang asing yang kebetulan berbuat onar di depannya. Dengan gerakan yang terkalkulasi dan tenang, Amira memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas tangan mewahnya. Ia mengabaikan Livia yang kini menatapnya dengan campuran antara takut dan kasihan. Ia juga mengabaikan bisik-bisik pengunjung mal yang semakin kencang dan beberapa kilatan kamera ponsel yang diarahkan padanya. Fokusnya hanya satu. Perlahan, ia membuka tasnya lagi, kali ini mengeluarkan ponselnya yang lain, ponsel khusus untuk urusan bisnis dan hal-hal penting. Jari lentiknya dengan cepat menekan nomor panggil cepat pertama. Telepon itu tersambung hampir seketika. "Halo, Pak Danang," sapa Amira. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi, kontras dengan situasi yang baru saja terjadi. Pak Danang adalah pengacara pribadinya, sekaligus pengacara perusahaannya. "Saya harap Anda tidak sedang sibuk. Ada hal yang sangat mendesak." Bram, yang masih terpaku di tempatnya, mulai merasakan firasat buruk. Ketenangan Amira jauh lebih menakutkan daripada amukannya. Ia mencoba mendekat. "Amira, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku." Amira mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar Bram diam, tanpa sedikit pun menoleh padanya. Matanya masih menatap lurus ke depan, seolah menembus keramaian mal. "Ya, Pak Danang," lanjut Amira ke telepon. "Saya ingin Anda segera memproses surat cerai atas nama saya, Amira Setiawati, terhadap Bramantio Wicaksono. Alasan, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya punya semua buktinya. Dan satu lagi, segera bekukan semua aset bersama atas nama Bramantio yang terkait dengan saya. Cabut semua fasilitas perusahaan yang selama ini ia nikmati atas nama saya." Rahang Bram jatuh. Matanya membelalak tak percaya. Apa yang baru saja ia dengar? Cerai? Bekukan aset? Fasilitas perusahaan dicabut? Di sini? Sekarang juga? Livia di sebelahnya menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya bergerak liar antara Amira dan Bram, mulai menyadari bahwa pria yang selama ini memanjakannya dengan kemewahan ternyata tidak benar-benar memiliki semua itu. "Saya tidak mau ada negosiasi harta gono gini, Pak Danang," lanjut Amira. Suaranya tetap datar. "Semua aset utama adalah milik saya pribadi sebelum pernikahan, dan saya bisa buktikan itu. Untuk aset yang diperoleh selama pernikahan, saya akan pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun lebih dari yang seharusnya, atau bahkan tidak sama sekali mengingat perbuatannya. Saya ingin proses ini berjalan secepat mungkin." Amira berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. "Baik, saya tunggu kabar dari Anda secepatnya." Telepon ditutup. Belum selesai keterkejutan Bram, Amira kembali menekan nomor lain di ponselnya. Kali ini, manajer bank pribadinya. "Selamat siang, Bu Rina. Ini Amira Setiawati." Lagi-lagi suara tenang yang sama. "Saya minta tolong segera blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio Wicaksono yang terhubung dengan rekening utama saya." "Ya,
Semua kartunya. Efektif segera. Sekarang juga. Termasuk akses ke rekening gabungan kami. Pastikan tidak ada transaksi keluar lagi atas namanya tanpa persetujuan tertulis langsung dari saya. Bram merasa kakinya lemas. Ini mimpi buruk. Amira benar-benar melakukannya. Di depan semua orang. Di depan Livia. Harga dirinya runtuh berkeping-keping. Ia ingin berteriak. Ingin memohon. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah Amira yang kini tampak seperti dewi pencabut nyawa. Dingin dan tak tersentuh. Terima kasih, Bu Rina. Saya percaya Anda bisa mengurusnya dengan cepat. Amira menutup telepon kedua. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Seluruh proses itu mungkin hanya berlangsung 5 menit. Tapi bagi Bram, rasanya seperti selamanya. Amira kemudian menatap Livia untuk pertama kalinya dengan tatapan yang benar-benar fokus. Ada sedikit senyum sinis di bibirnya. Nikmati sisa kencanmu dengannya, selagi bisa. Tapi sepertinya, setelah ini, dia tidak akan bisa lagi mentraktirmu di tempat seperti ini, atau membelikanmu perhiasan mahal. Setelah itu, Amira berbalik, sama sekali tidak mempedulikan Bram yang mencoba memanggil namanya dengan suara putus asa. Beberapa petugas keamanan mal mulai mendekat. Mungkin karena keributan atau laporan dari pengunjung. Amira melewati mereka begitu saja dengan dagu terangkat. Ia berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Bram yang terpaku, Livia yang kebingungan dan ketakutan, serta kerumunan orang yang masih berbisik-bisik dan merekam. Langkahnya mantap menuju pintu keluar mal, menuju mobilnya yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Amira akhirnya membiarkan dirinya bersandar. Tidak ada air mata. Hanya rasa lelah yang luar biasa. Namun di balik kelelahan itu, ada kelegaan. Keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan untuk kembali. Ratu Es telah mengeluarkan titahnya. Dan badai kehancuran bagi Bram baru saja dimulai. Ia tahu, setelah ini akan ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Banyak drama yang mungkin masih akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan Bram atau siapapun menginjak-injak harga dirinya. Tamparan itu telah membangunkan singa betina yang selama ini tertidur dalam dirinya. Setelah Amira menghilang dari pandangan, meninggalkan jejak kehancuran emosional dan finansial di belakangnya, Bramantio masih berdiri mematung di tengah kafe. Suara dengungan dari bisik-bisik pengunjung terasa menusuk telinganya. Kilatan cahaya dari kamera ponsel yang masih sesekali menyala menambah rasa malunya. Panggilan Amira ke pengacara dan manajer banknya terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Cerai. Aset dibekukan. Kartu kredit diblokir. Semuanya terjadi begitu cepat. Begitu kejam. Livia, wanita muda yang beberapa menit lalu masih bermanja-manja dengannya, kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa takut, kebingungan, dan mungkin sedikit jijik. Mas Bram itu tadi istrimu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia mulai menyadari bahwa pria gagah dan kaya yang selama ini ia kencani ternyata memiliki sisi gelap dan, yang lebih penting, sumber kekayaannya kini terancam. Bram tergagap. Dia hanya sedang emosi. Liv, jangan dengarkan. Kita bisa selesaikan ini. Ia mencoba meraih tangan Livia, mencari sedikit dukungan atau kepastian, namun Livia menarik tangannya dengan cepat. Emosi. Dia bilang mau menceraikanmu dan mengambil semua uangmu. Sergah Livia, nada suaranya mulai meninggi, tidak lagi manja seperti sebelumnya. Beberapa pengunjung yang tadinya sudah mulai kehilangan minat, kembali menoleh. SSTT jangan keras-keras. Desis Bram, panik. Ia melirik ke sekeliling. Petugas keamanan mal masih berjaga di dekat pintu masuk kafe, mengamati mereka. Ayo kita pergi dari sini. Nanti aku jelaskan. Bram berusaha terdengar meyakinkan, meskipun hatinya sendiri hancur lebur. Ia harus segera keluar dari situasi memalukan ini. Pelayan kafe mendekati meja mereka dengan membawa mesin EDC dan tagihan. Permisi, Tuan, Nyonya, ini tagihannya. Bram menelan ludah. Biasanya ia tak pernah peduli dengan jumlah tagihan di tempat seperti ini. Amira yang selalu memastikan saldonya lebih dari cukup. Dengan tangan sedikit gemetar,
Ia mengeluarkan dompetnya. Ia memilih salah satu kartu kredit platinumnya. Kartu yang selalu ia banggakan. Ini, ujarnya singkat kepada pelayan. Pelayan itu menggesek kartu. Beberapa detik kemudian, ia menatap Bram dengan ragu. Maaf, Tuan. Kartunya ditolak. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, kata Bram, sedikit meninggikan suaranya. Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Tuan, masih ditolak. Mungkin Tuan mau coba kartu lain. Keringat dingin mulai membasahi kening Bram. Ia mengeluarkan kartu kredit lain, lalu kartu debit dari rekening gabungannya dengan Amira. Semuanya ditolak. Satu persatu. Setiap penolakan bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa harga dirinya. Amira benar-benar serius. Akses finansialnya telah diputus total, secepat kilat. Livia menutup wajahnya dengan tangan, merasa sangat malu. Pria yang ia kira pangeran berkuda putih, kini tak mampu membayar secangkir kopi dan kue di depannya. Beberapa pengunjung mulai terang-terangan menertawakan mereka. Saya akan coba telepon bank, ujar Bram terbata-bata. Ia merogoh ponselnya, mencari nomor layanan pelanggan bank. Setelah menunggu beberapa saat, panggilannya tersambung. Namun, jawaban dari pihak bank hanya mengkonfirmasi mimpi buruknya. Semua kartunya telah diblokir atas permintaan pemilik rekening utama. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana ini, Mas? Kita tidak bisa bayar? Tanya Livia dengan nada kesal. Sudah tidak ada lagi jejak kemanjaan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sangat memalukan. Ia melirik tas belanjaan dari beberapa butik mahal yang tadi sempat mereka masuki sebelum duduk di kafe. Barang-barang itu belum dibayar. Hanya dikep sambil menunggu mereka selesai minum. Tenang, aku punya uang tunai, kata Bram, berusaha menyelamatkan keadaan. Meskipun ia tahu uang tunai di dompetnya tidak akan cukup untuk membayar tagihan kafe, apalagi barang-barang belanjaan Livia yang harganya jutaan. Ia membuka dompetnya. Hanya ada beberapa lembar ratusan ribu. Jumlahnya bahkan tidak sampai 1 juta rupiah. Tagihan kafe sekitar 500 ribu. Bram membayarnya dengan seluruh uang tunai yang ia miliki, menyisakan beberapa lembar uang kecil. Ayo pergi, ajaknya pada Livia. Ingin segera lari dari tatapan menghakimi orang-orang. Namun, saat mereka hendak meninggalkan kafe, seorang manajer butik tempat Livia memilih beberapa gaun dan tas mendekati mereka. Permisi, Pak Bramantio. Bagaimana dengan barang-barang yang sudah Ibu Livia pilih tadi? Jadi diambil. Livia menatap Bram penuh harap, namun juga cemas. Bram menelan ludah. Ia tidak mungkin bisa membayar barang-barang itu. Maaf, sepertinya lain kali saja. Ada urusan mendadak, jawab Bram, wajahnya merah padam. Manajer butik itu tersenyum tipis, senyum yang terasa mengejek. Baiklah kalau begitu. Ia kemudian memberi isyarat kepada stafnya untuk mengembalikan barang-barang itu ke pajangan. Livia menatap tak percaya. Semua barang impiannya batal ia dapatkan. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia memandang Bram dengan tatapan berbeda. Pria ini bukan lagi sumber kemewahan baginya. Ia adalah sumber masalah dan rasa malu. Aku harus pergi, Mas. Ada urusan mendadak, kata Livia tiba-tiba, meniru alasan Bram. Ia tidak mau lagi terlibat dalam drama memalukan ini. Ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Bram yang termangu sendirian, tanpa uang, tanpa kekasih, dan dengan harga diri yang hancur lebur. Bram berdiri di tengah keramaian mal, merasa seperti orang paling malang di dunia. Amira telah berhasil menghancurkannya hanya dalam hitungan menit. Dulu ia adalah pria yang dikagumi, kini ia menjadi bahan tertawaan. Tagihan yang tak terbayar itu hanyalah awal dari kejatuhannya. Ia tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Amira tiba di rumah mewahnya dengan perasaan yang aneh. Ada kelegaan karena telah mengambil tindakan tegas. Namun juga ada kehampaan yang menganga. Rumah besar itu, yang dulu menjadi simbol kebahagiaan dan kesuksesannya, kini terasa seperti sangkar emas yang pernah mengurungnya dalam ilusi pernikahan sempurna.
Tapi sekarang, ia bebas. Atau setidaknya, sedang dalam proses menuju kebebasan itu. Sebelum masuk, ia sudah menghubungi kepala keamanan pribadinya dan seorang tukang kunci langganan. Perintahnya jelas, ganti semua kunci akses ke rumah utama, termasuk gerbang depan dan pintu-pintu samping. Ia tidak mau Bram bisa masuk seenaknya lagi. Ketika mobil Amira memasuki halaman, tukang kunci sudah bekerja di pintu utama. Beberapa petugas keamanan internal juga tampak berjaga di beberapa titik strategis. Amira turun dari mobil, wajahnya tanpa ekspresi. Ia mengangguk singkat kepada kepala keamanannya. Pak Jaya, semua sudah diatur sesuai perintah Ibu? Tanya Amira. Sudah, Bu. Penggantian kunci hampir selesai. Pintu belakang dan samping sudah diamankan. Jawab Pak Jaya dengan sigap. Amira kemudian memanggil kepala asisten rumah tangganya, Bei Sumi, wanita parubaya yang sudah bekerja dengannya jauh sebelum ia menikah. Bei Sumi, tolong kumpulkan semua barang pribadi milik Pak Bram. Baju-bajunya, sepatunya, peralatan pribadinya. Hanya barang-barang miliknya, yang ia bawa saat datang ke rumah ini atau yang ia beli dengan uangnya sendiri, jika ada. Jangan sentuh apapun yang saya belikan untuknya atau yang merupakan aset saya. Masukkan semuanya ke dalam koper. Letakkan di depan gerbang. Bei Sumi tampak terkejut mendengar perintah itu. Namun ia tidak berani bertanya. Ia hanya mengangguk patuh. Baik, Bu. Ia segera memanggil beberapa asisten lain untuk membantunya. Amira masuk ke dalam rumah. Suasana terasa berbeda. Lebih lengang. Namun juga lebih ringan. Ia duduk di sofa ruang keluarga, menatap keluar jendela, ke arah kolam renang yang airnya berkilauan. Ia mencoba membayangkan bagaimana reaksi Bram nanti saat menemukan dirinya terusir. Apakah ia akan marah? Memohon? Amira tidak peduli. Yang ia tahu, Bram tidak akan pernah lagi tidur di rumah ini, di sisinya. Sekitar 2 jam kemudian, ketika hari mulai beranjak sore, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah Amira. Bram turun dari taksi dengan wajah kusut dan pakaian yang sama seperti saat di mal tadi. Ia tampak kelelahan dan putus asa. Insiden di mal, penolakan kartu kredit, dan ditinggalkan Livia jelas telah memukulnya telak. Ia berjalan gontai menuju gerbang, mencoba membukanya. Terkunci. Ia mencoba interkom. Suara Pak Jaya yang terdengar dari interkom. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Jaya. Ini saya, Bram. Buka pintunya. Seru Bram, sedikit tidak sabar. Maaf, Pak Bram. Atas perintah Ibu Amira, Bapak tidak diizinkan masuk. Jawab Pak Jaya dengan nada formal. Amarah Bram langsung tersulut. Apa maksudmu tidak diizinkan masuk? Ini juga rumahku. Amira. Amira. Bram berteriak memanggil nama istrinya, menggedor-gedor gerbang. Amira mendengar teriakan Bram dari dalam rumah. Ia bangkit, berjalan santai menuju teras depan yang menghadap langsung ke gerbang utama, namun terhalang oleh taman kecil. Ia bisa melihat Bram dengan jelas dari sana, namun Bram mungkin tidak menyadari keberadaannya. Amira, keluar kamu. Jangan kekanak-kanakan seperti ini. Teriak Bram lagi. Suaranya serak. Amira memberi isyarat kepada Pak Jaya melalui alat komunikasinya. Biarkan dia melihat saya, tapi jangan buka gerbangnya. Pak Jaya mengangguk dan sedikit menyingkir dari area pandang interkom yang memiliki kamera. Bram, yang masih berteriak-teriak, akhirnya melihat Amira berdiri dengan tenang di teras. Amira mengenakan pakaian rumah yang nyaman, namun auranya tetap dingin dan tak tersentuh. Amira! Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu pikir kamu siapa bisa mengusirku dari rumahku sendiri? Hardik Bram. Wajahnya memerah karena marah dan malu dilihat oleh petugas keamanan. Amira tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Rumahmu? Sejak kapan ini jadi rumahmu? Bram? Coba kamu ingat-ingat. Siapa yang membeli rumah ini? Siapa yang membayar semua cicilan dan perawatannya? Siapa yang memastikan kamu bisa hidup nyaman di dalamnya? Suara Amira terdengar jelas melalui pengeras suara kecil di dekat gerbang yang sengaja diaktifkan.
Bram terdiam. Kata-kata Amira telak menghantamnya. Ia tahu, ia tidak punya hak apa-apa atas rumah ini. Rumah ini milikku, Bram. Sepenuhnya milikku, jauh sebelum aku mengenalmu. Lanjut Amira, suaranya tetap tenang namun menusuk. Dan sebagai pemilik, aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang tidak. Tapi aku suamimu, Amira, seru Bram, mencoba menggunakan statusnya. Mantan suami, lebih tepatnya. Atau calon mantan suami, koreksi Amira. Pengacaraku sedang mengurusnya. Dan seorang suami yang menampar istrinya di depan umum, berselingkuh dengan uang istrinya, tidak pantas mendapatkan tempat di sini. Air muka Bram berubah drastis. Dari marah menjadi putus asa. Amira, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Kita bisa perbaiki ini. Mohon Bram, suaranya melunak. Amira hanya menatapnya dingin. Kesempatan? Kamu sudah mendapatkan terlalu banyak kesempatan, Bram. Dan kamu menyia-nyiakannya. Tamparanmu tadi pagi adalah akhir dari segalanya. Saat itu, Bei Sumi dan beberapa asisten rumah tangga keluar membawa beberapa koper dan tas. Mereka meletakkannya dengan rapi di trotoar, tepat di luar gerbang. Itu adalah barang-barang Bram. Mata Bram terpaku pada koper-kopernya. Jadi ini akhirnya. Ia benar-benar diusir. Kamu benar-benar mengusirku. Tanyanya lirih, tak percaya. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Bram. Termasuk ketenangan dan harga diriku. Jawab Amira. Barang-barangmu sudah di sana. Sebaiknya kamu pergi sebelum aku memanggil pihak berwajib atas tuduhan mengganggu ketertiban. Bram menatap Amira lama, mencari sedikit saja belas kasihan di mata wanita itu, namun tidak ia temukan. Yang ada hanya ketegasan baja. Ia menunduk, bahunya terkulai. Ia berjalan gontai ke arah tumpukan kopernya. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan yang bisa diandalkan, dan dengan reputasi yang hancur. Amira memperhatikan Bram mengambil satu persatu kopernya, memasukkannya kembali ke taksi yang tadi mungkin ia minta menunggu. Setelah semua barangnya masuk, Bram menatap rumah itu sekali lagi, rumah yang pernah menjadi istananya. Lalu ia masuk ke dalam taksi, dan taksi itu pun perlahan menjauh, membawanya pergi dari kehidupan Amira. Amira menarik napas panjang. Pengusiran dari istana telah selesai. Ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya seorang. Ada rasa sakit yang tersisa, tentu saja. Tapi juga ada perasaan lega dan kuat yang mulai tumbuh. Ia telah memenangkan pertempuran pertama. Taksi yang membawa Bramantio menjauh dari rumah mewah Amira terasa seperti peti mati berjalan. Setiap meter yang ditempuh terasa seperti paku yang ditancapkan lebih dalam ke dalam peti matinya. Ia menatap nanar keluar jendela. Ke jalanan yang mulai ramai oleh lampu-lampu kota. Namun hatinya gelap gulita. Kemana ia harus pergi? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Dompetnya tipis. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah setelah membayar taksi dari mal dan tagihan kafe yang memalukan itu. Kartu kredit dan debitnya tak lebih dari kepingan plastik tak berguna. Ponselnya masih berfungsi. Tapi siapa yang bisa ia hubungi? Pikiran pertamanya tertuju pada Livia. Mungkin Livia mau menampungnya untuk sementara. Dengan sisa harapan, ia mencoba menghubungi nomor Livia. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua langsung dialihkan ke pesan suara. Bram mengirim pesan singkat, memohon agar Livia setidaknya mengangkat teleponnya, menjelaskan bahwa ia sedang dalam masalah besar. Tak ada balasan. Setelah beberapa kali mencoba lagi dengan hasil yang sama, Bram akhirnya menyerah. Livia, wanita yang beberapa jam lalu begitu memujanya, kini telah membuangnya begitu saja setelah tahu ia tak lagi bergelimang harta. Pahit. Sangat pahit. Ia kemudian teringat beberapa teman lamanya. Teman-teman yang dulu sering ia traktir. Teman-teman yang selalu memuji kesuksesannya. Ia mencoba menghubungi Dani, salah satu teman nongkrongnya. Setelah beberapa dering, Dani mengangkat. Yo, Bram.
Tumben telepon malam-malam? Sapa Dani dengan nada ceria. Dan, gue lagi ada masalah besar. Bisa numpang di tempat lo malam ini aja nggak? Tanya Bram. Suaranya serak menahan malu. Ada jeda beberapa saat di ujung telepon. Masalah apa, Bram? Kayaknya serius banget. Soal kejadian di Mal tadi siang ya? Udah rame lo di grup gosip kantor lama. Kata Dani. Nadanya berubah hati-hati. Bram terkejut. Berita itu menyebar secepat api. Iya, dan panjang ceritanya. Gue diusir Amira. Gue nggak punya tempat tujuan. Lagi-lagi jeda. Kali ini lebih lama. Waduh, Bram. Berat juga ya. Tapi sorry banget nih. Apartemen gue lagi direnovasi total. Berantakan banget. Nggak mungkin bisa buat tidur. Mungkin lo bisa coba tanya yang lain. Dani menolak dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. Bram merasakan gelombang kekecewaan lainnya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lain. Jawabannya hampir seragam. Ada yang mengaku sedang di luar kota. Ada yang istrinya sedang sakit. Ada yang rumahnya sedang penuh saudara. Semua alasan itu terasa seperti tamparan halus yang semakin menegaskan bahwa ia kini sendirian. Mereka yang dulu mendekat karena kemewahannya, kini menjauh saat ia jatuh. Akhirnya, setelah hampir 1 jam berputar-putar tanpa tujuan dengan taksi, argo terus membengkak. Bram teringat pada Riko, seorang sepupu jauh yang tinggal di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota. Hubungan mereka tidak terlalu akrab. Tapi Riko adalah satu-satunya pilihan terakhirnya. Dengan enggan, ia meminta sopir taksi mengantarnya ke alamat Riko. Perjalanan ke kos Riko memakan waktu lama, melewati jalanan sempit dan kumuh, pemandangan yang sangat kontras dengan lingkungan elit tempat tinggalnya bersama Amira. Setelah membayar sisa uangnya untuk ongkos taksi yang ternyata jauh lebih mahal dari perkiraannya, Bram kini hanya memegang beberapa lembar uang puluhan ribu. Ia berdiri di depan gang sempit menuju kos Riko, menyeret koper-kopernya yang terasa begitu berat dan tidak pada tempatnya di lingkungan itu. Riko, seorang pegawai swasta kecil, tampak terkejut melihat Bram muncul di depan pintu kamarnya yang sempit, hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan kamar mandi bersama di luar. Setelah mendengar cerita Bram yang disampaikan dengan terbata-bata dan penuh rasa malu, Riko yang baik hati itu akhirnya mengizinkan Bram menumpang untuk 1 atau 2 malam. Dengan syarat Bram tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Malam pertama Bram sebagai gelandangan terasa seperti siksaan. Kamar kos Riko pengap dan panas. Suara bising dari tetangga kos dan nyamuk yang berdenging membuatnya tak bisa tidur. Perutnya lapar, karena ia tak punya uang lagi untuk membeli makan malam. Ia teringat makan malam mewah yang biasa ia nikmati bersama Amira, atau bahkan dengan Livia. Kini, ia harus menahan lapar di lantai kamar kos yang keras. Ia meringkuk, memeluk dirinya sendiri, mencoba menghalau dingin dan lapar, serta rasa putus asa yang semakin pekat. Bayangan wajah dingin Amira saat mengusirnya, wajah Livia yang meninggalkannya, wajah teman-temannya yang menolaknya, semua berkelebat silih berganti. Air mata akhirnya menetes dari sudut matanya. Bukan air mata penyesalan atas perbuatannya pada Amira, melainkan air mata mengasihani diri sendiri atas nasib buruk yang menimpanya. Ia belum sepenuhnya sadar bahwa semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Keesokan harinya, Bram terbangun dengan tubuh pegal dan kepala pusing. Riko sudah berangkat kerja. Di atas meja kecil, Riko meninggalkan sebungkus nasi uduk dan segelas air putih. Bram melahapnya tanpa sisa, mengabaikan rasa gengsinya. Setelah itu, ia mencoba memutar otak. Apa yang harus ia lakukan? Ia mencoba mencari lowongan pekerjaan di internet melalui ponselnya, tapi semua pekerjaan yang sesuai dengan pengalamannya sebagai manajer pemasaran membutuhkan referensi dan rekam jejak yang baik, sesuatu yang kini tercoreng oleh skandalnya. Beberapa pekerjaan kasar dengan gaji kecil ia abaikan. Masih terlalu tinggi egonya untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Ia masih menumpang di kos Riko, yang mulai menunjukkan ketidaksabarannya karena Bram tak kunjung mendapatkan solusi. Uangnya sudah habis sama sekali. Ia terpaksa menjual beberapa pakaian bermereknya yang tersisa di koper kepada penadah barang bekas dengan harga sangat murah,
Hanya cukup untuk makan seadanya selama beberapa hari. Ia mulai jarang mandi karena harus membayar untuk penggunaan air di kamar mandi umum kos. Penampilannya semakin tak terurus. Pria gagah dan necis yang dulu digilai banyak wanita, kini terlihat seperti gelandangan sungguhan. Rasa lapar, putus asa, dan kehilangan harga diri menjadi makanan sehari-harinya. Inilah rasa pertama dari kehidupan di selokan, sebuah konsekuensi langsung dari pengkhianatan yang telah ia lakukan. Sementara Bramantio terjerembab semakin dalam di kubangan keputusasaan, Amira Setiawati justru merasakan seberkas fajar baru dalam hidupnya. Keputusan tegas yang ia ambil di malam hari itu seolah menjadi katarsis, melepaskan beban berat yang selama ini menghimpitnya. Tentu, ada luka dan kekecewaan yang membekas, namun semua itu tidak lagi melumpuhkannya. Sebaliknya, menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Hari-hari setelah pengusiran Bram, Amira menyibukkan diri dengan berbagai hal positif. Pertama, ia bertemu secara intensif dengan Pak Danang, pengacaranya. Semua dokumen terkait perceraian dan pembagian harta segera diurus. Amira tidak menuntut apapun selain haknya. Ia hanya ingin Bram segera lenyap dari hidupnya secara legal. Karena sebagian besar aset adalah miliknya pribadi sebelum menikah, dan ia memiliki bukti kuat atas perselingkuhan serta kekerasan yang dilakukan Bram, proses hukum diperkirakan tidak akan terlalu rumit, meskipun Bram mungkin akan mencoba melawannya. Amira siap menghadapi segala kemungkinan. Di bidang bisnis, Amira semakin menunjukkan taringnya. Ia memimpin rapat dengan energi baru, meluncurkan ide-ide brilian, dan mengambil keputusan-keputusan strategis dengan lebih percaya diri. Seolah-olah, dengan hilangnya Bram dari hidupnya, pikirannya menjadi lebih jernih dan fokusnya lebih tajam. Beberapa kolega bisnisnya yang mendengar desas-desus tentang masalah pribadinya justru menunjukkan simpati dan dukungan, terkesan dengan ketegaran Amira. Reputasinya sebagai wanita kuat dan profesional semakin terkukuhkan. Ia tidak membiarkan masalah personal merusak kinerja profesionalnya. Bahkan, ia baru saja berhasil mengakuisisi sebuah lahan strategis untuk proyek properti terbarunya, sebuah pencapaian besar yang ia rayakan dengan tim intinya. Amira juga mulai membuka diri kembali kepada lingkaran sosialnya yang sesungguhnya. Bukan lagi acara-acara sosialita penuh kepalsuan yang sering ia datangi bersama Bram, melainkan pertemuan hangat dengan sahabat-sahabat karibnya yang tulus. Suatu malam, ia mengundang Riana, sahabatnya sejak kuliah, untuk makan malam di rumahnya. "Kamu terlihat lebih ringan, Ra," ujar Riana sambil menatap Amira lekat. "Meskipun aku tahu ini berat, tapi aku melihat ada aura berbeda darimu sekarang." Amira tersenyum tulus. "Mungkin karena aku akhirnya berhenti berpura-pura, Ri. Berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sakit, memang. Tapi lebih sakit lagi hidup dalam kebohongan." Mereka berbicara panjang lebar malam itu. Amira mencurahkan semua unek-uneknya, dan Riana mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan tanpa menghakimi. Kehadiran sahabat seperti Riana menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa masih banyak orang yang tulus menyayanginya. Secara internal, Amira masih memproses semua yang terjadi. Ada malam-malam ketika bayangan tamparan Bram atau kemesraannya dengan Livia melintas, menimbulkan nyeri sesaat. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia bermeditasi, berolahraga, membaca buku-buku pengembangan diri. Ia belajar menerima kenyataan pahit itu sebagai pelajaran berharga. Pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Pelajaran untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan, melainkan menatap ke depan dengan harapan dan kekuatan baru. Di sisi lain, malam bagi Bram semakin kelam. Setelah seminggu menumpang dan Rico mulai secara terang-terangan memintanya mencari tempat lain karena merasa tidak nyaman, Bram akhirnya terpaksa angkat kaki dari kamar kos sempit itu. Dengan sisa uang hasil menjual pakaiannya yang hampir habis, ia menyewa sebuah kamar petak di sebuah rumah indekos yang jauh lebih buruk kondisinya, di daerah kumuh dekat pasar. Kamarnya pengap, lembab, dan berbau tidak sedap. Ia harus berbagi kamar mandi yang kotor dengan puluhan penghuni lain. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Ia mencoba melamar pekerjaan serabutan,
menjadi kuli angkut di pasar, atau membantu di warung makan. Namun, fisiknya yang tidak terbiasa kerja keras membuatnya seringkali tidak bertahan lama. Egonya yang masih tersisa juga membuatnya sulit menerima perintah dari orang yang ia anggap lebih rendah darinya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Amira melalui nomor ponselnya yang lama, mengirimkan pesan-pesan memelas berisi permintaan maaf dan permohonan bantuan. Namun, semua pesannya tidak pernah terkirim. Amira sudah memblokir nomornya dari semua akses. Ia mulai jarang makan, tubuhnya semakin kurus, pakaiannya kumal. Pria yang dulu selalu tampil klimis dan wangi, kini lebih mirip bayangan dari dirinya yang dulu. Ia sering terlihat duduk melamun di sudut-sudut pasar, menatap kosong ke keramaian, meratapi nasibnya. Teman-teman lamanya sudah tak ada yang bisa dihubungi, atau mungkin sengaja menghindarinya. Livia? Jangan harap. Wanita itu mungkin sudah menemukan mangsa baru yang lebih kaya. Kontras antara kehidupan Amira yang semakin bersinar dan Bram yang semakin terpuruk begitu nyata. Amira membangun kembali istananya di atas puing-puing pengkhianatan, sementara Bram tersesat dalam labirin kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Fajar telah menyingsing bagi Amira, membawa harapan dan lembaran baru, sementara bagi Bram, malam panjang penderitaan sepertinya belum akan berakhir. Ia mulai merasakan secuil penyesalan, bukan hanya karena kehilangan kemewahan, tapi karena mulai menyadari betapa berharganya wanita yang telah ia sia-siakan. Namun, kesadaran itu datang terlambat, di tengah malamnya yang semakin pekat dan dingin. Bulan-bulan berlalu sejak Bramantio terlempar dari singgasana kemewahannya. Setiap hari adalah perjuangan yang semakin berat. Kamar petak yang ia sewa semakin terasa seperti penjara. Pekerjaan serabutan yang ia dapatkan tak pernah bertahan lama. Tenaganya tak sekuat kuli panggul lainnya. Kesabarannya tak setebal pelayan warung makan yang setiap hari menghadapi pelanggan. Sisa-sisa egonya yang dulu setinggi langit kini terkikis habis oleh kenyataan pahit, namun belum sepenuhnya lenyap, menyisakan rasa getir setiap kali ia harus menunduk atau menerima upah yang hanya cukup untuk sekali makan. Titik terendahnya datang pada suatu malam di musim penghujan. Hujan turun deras tanpa henti, membuat kamar petaknya yang atapnya sedikit bocor menjadi semakin dingin dan lembab. Ia sudah 2 hari tidak makan karena uang hasil kerja terakhirnya sebagai pencuci piring di sebuah warteg kecil habis untuk membayar sewa kamar. Perutnya melilit perih. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga karena demam yang mulai menyerang. Ia meringkuk di atas alas tidur tipis yang sudah kumal, sendirian, dilupakan. Dalam keadaan setengah sadar karena lapar dan demam, bayangan Amira datang silih berganti. Bukan Amira yang dingin dan tegas saat mengusirnya, melainkan Amira yang dulu, yang tersenyum hangat padanya, yang menatapnya dengan penuh cinta, yang dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan yang sebenarnya tak pernah benar-benar ia seriusi. Ia teringat betapa Amira selalu memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan lebih. Kemewahan, kenyamanan, kasih sayang, semua ia dapatkan tanpa perlu bersusah payah. Dan ia membalas semua itu dengan pengkhianatan dan tamparan. Sebuah penyesalan yang berbeda dari sebelumnya mulai merayapinya. Bukan lagi penyesalan karena kehilangan fasilitas dan kenyamanan, melainkan penyesalan yang lebih dalam, yang menusuk hingga ke ulu hati. Ia menyesali kebodohannya, keserakahannya, dan kekejamannya. Ia telah menghancurkan wanita yang tulus mencintainya, wanita yang telah memberinya segalanya. Untuk apa? Untuk kesenangan sesaat bersama Livia, wanita yang kini entah ada di mana. Oh, Livia. Bram sempat sekali melihatnya sekilas beberapa minggu lalu. Livia tampak keluar dari sebuah mobil mewah lain, digandeng seorang pria tambun yang jauh lebih tua darinya, namun jelas berduit. Livia bahkan tidak menoleh sedikit pun saat melewati Bram yang sedang duduk di pinggir jalan dengan tatapan kosong. Wanita itu benar-benar hanya peduli pada uang. Dan Bram telah mengorbankan berlian demi sebuah batu kerikil yang berkilau sesaat. Demamnya semakin tinggi. Dalam igauannya, ia memanggil-manggil nama Amira, meminta maaf. Ketika pagi menjelang dan hujan sedikit reda, ia terbangun dengan tubuh yang terasa remuk redam. Keputusasaan mencapai puncaknya. Ia merasa tak sanggup lagi menjalani hidup seperti ini. Harus ada yang ia lakukan.
Ia harus bertemu Amira, setidaknya untuk meminta maaf secara langsung, meskipun ia tahu itu mungkin tak akan mengubah apapun. Mungkin, jika Amira melihat betapa hancurnya ia sekarang, akan ada sedikit belas kasihan. Itu satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan sisa tenaga yang ada, Bram bangkit. Ia membersihkan diri seadanya, mengenakan pakaiannya yang paling lumayan meskipun tetap terlihat kotor dan lusuh. Ia tak punya uang sepeser pun untuk ongkos. Ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju kantor pusat perusahaan Amira, sebuah gedung pencakar langit yang megah di pusat bisnis kota. Jaraknya belasan kilometer, perjalanan yang terasa tak berujung bagi tubuhnya yang lemah. Ia berjalan tertatih-tatih, berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Panas matahari siang itu terasa membakar kulitnya, namun ia terus berjalan, didorong oleh keputusasaan dan secercah harapan yang tipis. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, dengan pakaian basah oleh keringat dan wajah pucat pasi, ia sampai di depan gedung perusahaan Amira. Gedung itu menjulang tinggi, berkilauan di bawah sinar matahari, simbol kesuksesan Amira yang begitu kontras dengan kondisinya yang mengenaskan. Ia mencoba masuk melalui lobi utama, namun segera dihentikan oleh beberapa petugas keamanan yang berbadan tegap. Penampilannya yang seperti gelandangan jelas membuat mereka curiga. "Maaf, Pak, ada keperluan apa?" tanya salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Saya ingin bertemu dengan Bu Amira Setiawati," jawab Bram dengan suara serak. Petugas itu menatapnya dari atas sampai bawah. "Apakah sudah ada janji?" "Belum, tapi tolong sampaikan padanya. Bramantio ingin bertemu. Ini sangat penting." Petugas itu berbicara melalui alat komunikasinya. Beberapa saat kemudian, ia kembali menatap Bram. "Maaf, Pak, Ibu Amira sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Jika ada pesan, bisa Bapak sampaikan kepada kami atau melalui sekretarisnya." Bram menggeleng putus asa. "Tidak, saya harus bertemu langsung dengannya." "Tolong." Ia mencoba menerobos masuk, namun petugas keamanan dengan sigap menghalanginya. "Pak, tolong jangan membuat keributan di sini," ujar petugas itu dengan nada lebih keras. Bram tak peduli. Ia mulai berteriak memanggil nama Amira. "Amira, Amira, aku tahu kamu di dalam. Aku cuma mau minta maaf. Tolong temui aku sebentar saja, Amira." Aksinya menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang di lobi. Beberapa karyawan yang hendak keluar atau masuk kantor menatapnya dengan heran dan sedikit takut. Situasi mulai menjadi tidak terkendali. Kepala keamanan gedung akhirnya turun tangan. Tiba-tiba, dari salah satu lift pribadi di sudut lobi, Amira muncul. Ia tampak anggun dalam balutan busana kerja berwarna biru tua. Rambutnya tertata rapi, wajahnya memancarkan aura percaya diri dan ketenangan. Ia didampingi oleh Pak Danang, pengacaranya, dan beberapa stafnya. Mereka sepertinya hendak menuju ke suatu pertemuan penting. Pandangan Amira bertemu dengan Bram yang sedang dipegangi oleh petugas keamanan. Untuk sesaat, Amira berhenti melangkah. Ada keterkejutan sekilas di matanya melihat kondisi Bram yang begitu menyedihkan. Namun ekspresinya segera kembali dingin dan tak terbaca. Ia tidak mengatakan apa-apa. Bram, melihat Amira, langsung meronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan petugas. "Amira, itu aku, Bram. Tolong, aku cuma mau bicara sebentar." Amira hanya menatapnya sekilas. Lalu ia berbisik sesuatu kepada Pak Danang. Pak Danang mengangguk, kemudian melangkah maju mendekati Bram. Sementara Amira, tanpa menoleh lagi, melanjutkan langkahnya keluar lobi bersama stafnya, masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya, dan pergi. Seolah Bram hanyalah debu jalanan yang tak berarti. Pak Danang berhenti di depan Bram yang kini terdiam. Tenaganya seolah habis setelah melihat Amira pergi begitu saja. "Pak Bramantio," sapa Pak Danang dengan nada formal. "Ibu Amira sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kalian. Semua urusan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Pesan dari beliau, sebaiknya Anda tidak lagi mencoba menemuinya atau mengganggu aktivitasnya. Jika Anda terus melakukan ini,
Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan hukum atas tuduhan penguntitan dan pelecehan. Kata-kata Pak Danang bagaikan vonis mati bagi sisa harapan Bram. Ia menatap nanar ke arah mobil Amira yang semakin menjauh. Amira bahkan tidak sudi berbicara dengannya, tidak sudi melihatnya. Penolakan itu begitu telak, begitu final. Petugas keamanan kemudian dengan sopan namun tegas mengawalnya keluar dari area gedung. Bram terduduk lemas di trotoar, di bawah bayang-bayang kemegahan gedung perusahaan wanita yang pernah menjadi istrinya. Beban penyesalan kini terasa begitu nyata, menghimpit dadanya hingga sesak. Bukan hanya kehilangan harta, tapi ia telah kehilangan segalanya. Cinta, hormat, dan kesempatan untuk dimaafkan. Ia tahu, inilah akhirnya. Tidak ada lagi tempat untuknya di dunia Amira. Ia benar-benar sendirian, terlempar ke palung kehancuran yang paling dalam, hanya ditemani oleh penyesalannya yang tak berujung. 1,5 tahun telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Langit Jakarta masih sama, sibuk dengan lalu lalang kendaraan dan manusia yang mengejar asa. Namun, bagi Amira Setiawati dan Bramantio Wicaksono, dunia yang mereka pijak telah berubah secara fundamental. Bagi Amira, 1,5 tahun ini adalah periode transformasi dan penegasan diri. Proses perceraiannya dengan Bram berjalan relatif cepat, terutama karena bukti-bukti yang ia miliki begitu kuat dan Bram, setelah insiden memalukan di depan kantor Amira, seolah kehilangan semua sisa semangat untuk melawan. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan pengacara Amira, pasrah pada nasib. Amira mendapatkan kembali semua haknya, termasuk memastikan Bram tidak mendapatkan sepeser pun dari harta yang ia kumpulkan dengan jerih payahnya. Nama Bramantio Wicaksono kini resmi terhapus dari kehidupannya, hanya menyisakan jejak samar sebagai pelajaran pahit yang berharga. Perusahaan properti Amira, di bawah kepemimpinannya yang semakin visioner dan tangan dinginnya yang semakin terasa, justru melesat lebih kencang. Ia baru saja meresmikan Amira Signature Tower, sebuah gedung perkantoran dan apartemen mewah terpadu di jantung distrik bisnis, proyek yang menjadi ikon baru di ibu kota dan menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Namanya semakin berkibar di dunia bisnis, bukan hanya sebagai wanita kaya, tetapi sebagai pengusaha ulung dengan integritas dan ketangguhan yang menginspirasi. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak-anak kurang mampu. Kebahagiaan baginya kini bukan lagi tentang memiliki pasangan, melainkan tentang memberi makna pada hidupnya dan orang lain. Sore itu, Amira duduk sendirian di balkon apartemen pribadinya yang terletak di lantai teratas Amira Signature Tower. Pemandangan kota metropolitan terhampar di bawahnya. Gemerlap lampu mulai menyala seiring senja yang turun. Ia menyesap teh hangatnya dengan tenang. Wajahnya tampak damai. Sorot matanya memancarkan keteduhan dan kekuatan. Tidak ada lagi jejak kemarahan atau kesedihan yang mendalam. Luka itu sudah mengering, meninggalkan bekas yang mengingatkannya untuk selalu waspada, namun tidak lagi terasa sakit. Ia belajar memaafkan, bukan untuk Bram, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Riana, sahabatnya, beberapa waktu lalu. Kamu terlihat benar-benar bahagia sekarang, Ra. Bukan bahagia yang semu, tapi bahagia yang datang dari dalam, ujar Riana. Amira tersenyum. Riana benar. Ia telah menemukan kebebasannya. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Kebebasan untuk menentukan arah hidupnya tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Ia tidak menutup diri dari kemungkinan cinta baru di masa depan. Namun ia tidak lagi menjadikannya prioritas. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri. Sementara itu, di sudut lain kota yang kumuh dan terlupakan, Bramantio menjalani hari-harinya dalam keheningan dan anonimitas. Setelah berbulan-bulan hidup menggelandang dan berpindah-pindah pekerjaan serabutan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap sebagai petugas kebersihan di sebuah pasar swalayan besar. Setiap pagi buta, ia sudah harus bangun, membersihkan lantai-lantai yang kotor, mengosongkan tempat sampah, dan memastikan area pasar tetap bersih sebelum para pengunjung datang. Pekerjaan yang dulu tak pernah terbayangkan akan ia lakoni. Penampilannya telah berubah drastis. Tubuhnya lebih kurus,
Kulitnya menghitam terbakar matahari. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dibiarkan memanjang tak terurus dan seringkali ditutupi topi agar tak dikenali. Wajahnya menua lebih cepat, dengan garis-garis kelelahan dan penyesalan yang terpahat permanen. Tak ada lagi sisa-sisa kegagahan atau pesona yang dulu ia miliki. Ia kini hanyalah satu dari ribuan pekerja rendahan yang berjuang menyambung hidup dari hari ke hari. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di perkampungan padat penduduk di belakang pasar, berbagi dengan beberapa pekerja lainnya untuk menekan biaya sewa. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh letih dan pikiran kosong. Penyesalan masih sering datang menghantuinya, terutama saat ia sendirian dalam gelap. Bayangan Amira yang anggun dan sukses, yang sesekali ia lihat fotonya di koran bekas pembungkus nasi atau di majalah yang dipajang di kios koran, terasa seperti tusukan belati. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Ia tidak lagi menyalahkan Amira atau siapapun. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Suatu hari, saat sedang membersihkan area parkir pasar swalayan, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tak jauh darinya. Seorang wanita turun dari mobil itu, wanita yang sangat ia kenal, meskipun kini tampak lebih berwibawa dan auranya semakin memukau. Amira. Ia datang bersama beberapa orang, sepertinya sedang melakukan survei atau kunjungan ke pasar swalayan itu sebagai bagian dari program CSR perusahaannya. Jantung Bram berdegup kencang. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, namun kakinya terpaku. Amira berjalan melewati area tempat Bram bekerja, hanya berjarak beberapa meter darinya. Amira tidak melihatnya, atau mungkin tidak mengenalinya lagi dalam balutan seragam petugas kebersihan yang lusuh dan wajah yang tertunduk di balik topi. Bram hanya bisa menatap punggung Amira yang perlahan menjauh, dikelilingi oleh orang-orang penting, memancarkan aura kesuksesan yang tak terjangkau. Itulah jarak yang kini memisahkan mereka. Jarak yang tak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Setelah rombongan Amira masuk ke dalam pasar swalayan, Bram melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Pertemuan tak sengaja itu kembali membuka luka lamanya, mengingatkannya pada semua yang telah ia sia-siakan. Tidak ada lagi harapan untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ini adalah hidupnya sekarang. Konsekuensi abadi dari pengkhianatan yang telah ia tanam. Amira menyelesaikan kunjungannya di pasar swalayan itu tanpa pernah menyadari kehadiran Bram. Baginya, Bram adalah lembaran yang sudah lama ditutup. Ia melangkah maju menuju masa depan yang cerah, membawa serta pelajaran berharga dan kekuatan baru. Kebebasan sejati telah ia raih, dan titik akhir dari babak kelam dalam hidupnya telah terlewati dengan kepala tegak. Sementara Bram, ia akan selamanya terperangkap dalam penyesalannya, menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan akan selalu ada harganya. Dan harga sebuah pengkhianatan, terkadang, harus dibayar seumur hidup.